Salve fratres, te iterum videre, Patris Allegro, Veritas liberabit vos. Saya akan mengajak kita untuk membahas tentang Tritunggal Maha Kudus ya. Ada banyak versi ya, banyak cara memandang misteri Allah Tritunggal Maha Kudus ini. Tapi satu hal yang penting, Tritunggal Maha Kudus ini bukan spekulasi akademik saja. Tritunggal Maha Kudus adalah misteri yang dihidupi gereja. Misteri Tritunggal Maha Kudus adalah tujuan, finalitas manusia. Jadi dari mana kita berasal dan kemana kita pergi, itu Allah Tritunggal. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana beberapa orang Kristen mencoba untuk menjelaskan Tritunggal Maha Kudus, tetapi gagal untuk memberikan penegasan bahwa Tritunggal Maha Kudus adalah misteri yang dialami manusia di dalam gereja melalui liturgi dan sakramen. Ini penting ya. Bagi beberapa orang di luar gereja Katolik, Tritunggal Maha Kudus hanyalah konsep yang ditarik di Alkitab dan hanyalah abstraksi teologis konseptual, sekedar menjadi bahan ajar di sekolah tinggi teologi ya, tanpa penghayatan nyata bagi umat Kristen sendiri. Saya mengamati perkuliahan dari saudara-saudara kita terpisah tentang Tritunggal Maha Kudus dengan judul video terbarunya, apakah orang Kristen tidak bisa menjawab tentang relevansi doktrin Trinitas. Tapi kita mau melihat secara perspektif teologis, perspektif Katolik yang lebih utuh, karena kepenuhan kebenaran ada dalam gereja Katolik. Kita akan menunjukkan bahwa penjelasannya sudah cukup baik tetapi masih kurang ya. Jadi untuk pertemuan kuliah kita pada pagi hari ini saya beri judul Allah Tritunggal, doktrin logis, sakramental, dan personal. Kuliah ini merupakan koreksi Katolik atas defisit Protestan, defisit spekulasi Protestan ya. Jadi ada perkuliahan di mana Tritunggal dijadikan objek matematika, atau ada perbincangan, ada diskursus di mana Tritunggal dijadikan objek matematika. Jadi di tengah keletihan zaman yang dibentuk oleh logika algoritmik dan budaya instan, doktrin Tritunggal kerap dianggap sebagai teka-teki logis atau bangunan metafisik yang kabur ya. Nah, dalam suatu perkuliahan yang akan kita bahas ini, bisa temukan di video terbaru di YouTube soal kekristenan, pendekatan terhadap Tritunggal memang terlihat sistematik dan historis, namun tetap dibingkai dalam kerangka Protestan Injili yang cenderung mengisolasi doktrin Tritunggal dari dimensi sakramental, dimensi liturgis, dan dimensi eklesial. Nah, ini penting bahwa diskursus doktrin Trinitas di luar gereja Katolik itu selalu berbasiskan sola scriptura dan terisolasi dari dimensi sakramental, dimensi liturgis, dan dimensi eklesial. Kurang utuh, masih kurang. Makanya saya namakan ini defisit Protestan. Bahkan dalam semangat anti-liberalisme, si pembicara dalam perkuliahan tersebut jatuh pada kutub yang lain, mendewakan validitas terminologis dan koherensi logis, namun mengabaikan raison d'être, alasan keberadaan. Raison d'être, bahasa Prancis saya tidak tahu baca. Raison d'être, jadi alasan terdalam, alasan keberadaan yang terdalam dari Tritunggal di dalam iman Katolik, yaitu apa? Panggilan kepada persekutuan kasih ilahi, partisipasi ke dalam cinta kasih ilahi. Jadi kita akan mengevaluasi secara sistematis atas kekurangan pendekatan tersebut dari perspektif Katolik,
serta menunjukkan implikasi serius bagi pemahaman iman Kristen secara utuh. Ya. Sekali lagi saya tegaskan, keutuhan kebenaran tentang kekristenan itu hanya terdapat di dalam gereja Katolik. Mari kita lihat poin yang pertama, kekurangan epistemologis sola scriptura yang tidak disadari, tidak tersadari. Ya, perkuliahannya panjang, tidak menyebut sola scriptura, tapi itu asumsi mendasar yang sebenarnya salah. Jadi pembicara dalam perkuliahan yang saya maksud menyatakan bahwa istilah-istilah seperti Trinitas, Homoousios, dan Perikoresis itu sah digunakan karena implikasinya Alkitabiah. Implikasinya Alkitabiah. Ingat, ini kata kunci, implikasinya Alkitabiah. Ini tampak seolah apologetik yang sehat, namun dalam diam dia tetap berada di bawah bayang-bayang sola scriptura yang tidak biblis, tidak logis, dan tidak historis itu. Sebuah prinsip Protestan yang menolak tradisi suci dan magisterium sebagai sumber wahyu setara kitab suci. Nah, kritik dari Katolik adalah bahwa gereja Katolik tidak menilai istilah Trinitas sebagai sekedar hasil eksplorasi nalar terhadap ayat-ayat Alkitab. No. Kekristenan bukan berasal dari studi scholarship terhadap wahyu ilahi, catatan tentang wahyu ilahi. Gereja mengajarkan bahwa tradisi suci dan kitab suci membentuk satu perbendaharaan suci firman Allah, depositum fidei, yang dipercayakan kepada gereja. Dipercayakan kepada gereja. Ingat, Dei Verbum artikel 10. Karena itu, saudara-saudariku, terminologi dogmatis bukan sekedar hasil pembacaan implikatif atas kitab suci, tetapi buah pewahyuan ilahi yang dijaga oleh magisterium. Ini kekurangan epistemologis ini menjadikan doktrin Tritunggal mudah direduksi menjadi spekulasi akademik, bukan pengakuan iman gereja yang hidup. Jadi bedanya ada di sini, subtil tapi distinct. Ya. Kekurangan epistemologi seperti ini, tradisi dan kitab suci, dan hanya sola scriptura, itu menjadikan doktrin Tritunggal gampang, mudah sekali direduksi menjadi spekulasi akademik. Dan itu sudah terjadi dalam kuliah-kuliah dari Rudi Layer Teologi. Nah, Tritunggal direduksi menjadi spekulasi akademik dan bukan pengakuan iman gereja yang hidup. Itu bedanya. Tritunggal bukan sekedar spekulasi akademik. Tritunggal adalah pengakuan iman gereja yang hidup, yang kelihatan, yang nyata, yang punya kepala, bisa dilihat, diraba, bisa dicaci maki karena orang-orangnya berdosa. Ya. Itu poin yang pertama, ya, kekurangan epistemologis karena hanya bersandar pada sola scriptura yang tidak biblis, tidak logis, dan tidak historis itu. Yang kedua, ada kekurangan sakramental. Yang pertama tadi kekurangan epistemologis, yang kedua kekurangan sakramental. Tritunggal tanpa inkarnasi liturgis. Sekali lagi saya katakan, teman-teman, saudara-saudara kita yang terpisah ini kurang menghargai misteri inkarnasi. Padahal disitulah titik fundamental, ya. Tanpa inkarnasi tidak ada kebangkitan, bukan? Buat apa bangkit kalau tidak inkarnasi dulu? Nah, dalam perkuliahan tersebut tidak satu kali pun disebutkan bahwa doktrin Tritunggal adalah struktur invisible, struktur tidak terlihat dari seluruh liturgi Kristiani. Sebenarnya Tritunggal adalah struktur invisible, struktur tak terlihat dari seluruh liturgi Kristiani. Ya, perkuliahan itu sama sekali tidak menyinggung liturgi. Baptisan, ya, dilakukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ekaristi adalah partisipasi dalam perjamuan kasih ilahi. Doa-doa dan berkat selalu bermula dan berakhir dalam nama Tritunggal, kecuali kalau kamu bukan Kristen. Kristen yang mengaku, bukan Kristen yang mengaku Kristen. Nah, koreksi dari gereja Katolik, doktrin Tritunggal tidak bisa dipisahkan dari lex orandi, hukum atau aturan doa, dan lex credendi, hukum atau aturan iman. Katekismus Gereja Katolik menyatakan bahwa seluruh hidup Kristiani adalah persekutuan dengan setiap pribadi ilahi tanpa memisahkan mereka. KGK 259.
Dengan memisahkan Tritunggal dari kehidupan sakramental, Protestan secara sadar atau tidak membunuh jiwa dari doktrin itu sendiri, menjadikannya kerangka kognitif pengetahuan doang, alih-alih struktur kehidupan rohani umat. Jadi tidak punya jiwa, ya, kering, hanya penjelasan spekulasi kognitif pengetahuan saja. Ya, kita bisa paham, ya, kenapa mereka bisa mengatakan sola fide. Yang penting ada kognisi tentang Tuhan, selesai, bisa selamat. Tidak seperti itu dalam Katolik, tidak segampang itu Ferguson, ya. Itu tentang kekurangan sakramental. Kemudian ada kekeliruan relevansi ketika saya menjadi Tuhan yang baru. Pembicara dalam perkuliahan tersebut secara eksplisit menolak pendekatan liberal Schleiermacher, ya, yang menilai Tritunggal sebagai tidak relevan karena tidak menyentuh perasaan kebergantungan mutlak manusia. Dia benar, si pembicara benar dalam mengidentifikasi bahayanya. Namun sayangnya dia gagal membedakan antara relevansi yang berasal dari tuntutan subjektivisme antroposentris, artinya berasal dari saya sebagai manusia, itu relevansi dari tuntutan saya sebagai manusia, dan relevansi ontologis eksistensial yang memang inheren dalam misteri iman. Maksudnya ada relevansi dalam hubungan dengan kemanusiaan, tetapi ada juga beda relevansi ontologi keberadaan Tuhan itu sendiri. Jadi pertanyaan seperti ini, maksudnya pertanyaan seperti ini, apakah Allah Tritunggal itu apa? Pentingkah Allah Tritunggal mau 3 atau 5? Apa masalahnya untuk saya? Yang penting saya menyembahkan. Tapi itu sebenarnya subjektivisme antroposentris. Maksudnya itu bukan urusan saya. Tuhan mau 5 atau 7 pribadi, bukan urusan saya. Tapi bukan itu. Ada relevansi secara ontologis. Kalau Tuhan tidak 3 pribadi, berarti dia selesai, dia berhenti menjadi Tuhan. Sebenarnya di situ, poinnya di situ. Jadi ada relevansi ontologis eksistensial yang inheren dalam misteri iman. Ya. Allah Tritunggal itu hanya bisa satu substansi 3 pribadi, tidak bisa 2 pribadi, tidak bisa 5 pribadi, tidak bisa 1 pribadi. Ya. Kalau tidak selesai, dia berhenti menjadi Tuhan. Itu penjelasan di kesempatan lain. Nah, klarifikasi dari pihak Katolik, dalam teologi Katolik, relevansi Allah Tritunggal tidak terletak pada apa gunanya bagiku secara emosional, tetapi pada fakta bahwa tujuan akhir seluruh ekonomi ilahi, kegiatan Tuhan, adalah agar makhluk ciptaan dapat masuk dalam persekutuan dengan Tritunggal Maha Kudus. Ya, jadi tujuan kegiatan Tuhan, ya, demi manusia itu adalah supaya kita sebagai makhluk bisa masuk dalam persekutuan dengan Tritunggal Maha Kudus. KGK 260. Dan persekutuan inilah yang dinamakan surga. Dan setiap orang Kristen yang sudah terpisah jiwa dan raga disucikan, kalau belum cukup suci, disucikan supaya bisa bersatu dengan Tritunggal Maha Kudus ini, bersekutu dengan Tritunggal Maha Kudus ini. Makanya purgatorium itu adalah kelanjutan pengudusan selama berada di dunia, supaya bisa bersatu dengan Tuhan Allah Tritunggal, karena najis sedikit pun tidak bisa masuk ke dalamnya. Nah, ketika sudah bersatu dengan Tritunggal Maha Kudus, mereka bisa mendapatkan kekuatan, sifat-sifat yang dari Tuhan bisa dianugerahkan kepada mereka. Itulah alasannya kenapa orang kudus bisa menyampaikan doa-doa kita yang masih di bumi. So, dengan kata lain, saya relevan karena Tritunggal ada, bukan sebaliknya, Tritunggal relevan karena saya ada. Maka menolak relevansi atas nama melawan liberalisme justru melestarikan kekeliruan yang sama, menilai relevansi dari titik tolak manusia. Ya, jadi banyak orang, ya, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, banyak orang berpikir, ya terserah Tuhan, dia mau 3 pribadi atau 5 pribadi atau 1 pribadi, bukan urusan, tidak usah pusing-pusing, yang penting percaya Yesus, begitu, yang penting berbuat baik, begitu. Itu bukan relevansi, itu relevansi subjektivisme antroposentris. Relevansi ontologis eksistensial itu adalah bahwa itu adalah tujuan adikodrati dari manusia itu sendiri. Jadi, darinya manusia berasal dan kepadanya manusia akan kembali.
Kemudian terdapat juga reduksi teologis, Tritunggal sebagai masalah terminologis. Ya, perkuliahan yang kita singgung, kita bahas ini kaya dengan istilah teknis. Ada homoousios, perikoresis, subsistensis, taksis, dan sebagainya. Tapi semua itu ditempatkan dalam medan tempur semantik dan apologetik, bukan dalam dinamika kontemplatif mistagogis umat beriman, permenungan dan penjelasan kepada orang beriman. Akibatnya, doktrin Tritunggal terkesan seperti tesis akademik untuk ujian lisan, bukan misteri yang membentuk hidup rohani umat. Kekurangannya di situ, defisit Protestantisme di situ. Ngomong-ngomong doktrin, tapi tidak pernah ada penghayatan dalam liturgi. Nah, apologetika Katolik atau pembelaan Katolik adalah bahwa bapak-bapak gereja, khususnya Gregorius Nazianzenus, menyebut Trinitas sebagai misteri yang hanya bisa dimengerti sejauh kita menyembah. Sejauh kita menyembah. Pada titik ini penting diingat bahwa karena terputus dari suksesi apostolik dan tidak punya sakramen yang valid, tidak ada penyembahan sesungguhnya di dalam komunitas Protestan. Maka istilah bukan sekedar alat diskursif, alat untuk menjelaskan, berdialog, berkuliah, istilah untuk Tritunggal, melainkan jalan masuk ke dalam visio beatifika, penglihatan yang membahagiakan, yaitu surga. Dengan menolak dimensi mistagogis dan spiritual, pendekatan Protestan tersebut menyerupai menyusun silabus tanpa mengajar murid tentang cinta kepada Allah. Jadi sekedar spekulasi akademik. Nah, konsekuensi sistemik gagal memahami inkarnasi sebagai tindakan trinitaris. Pembicara dalam perkuliahan yang kita bahas ini bahkan mengutip Karl Rahner yang menyebut bahwa inkarnasi tetap masuk akal meskipun tidak ada trinitas. Ini Karl Rahner. Pernyataan ini secara logis menghapus seluruh dasar inkarnasi. Siapa yang menjadi manusia jika bukan putra kekal dari Bapa? Jika tidak ada Tritunggal, maka tidak ada putra, tidak ada relasi, dan tentu saja tidak ada inkarnasi. Nah, sikap Katolik adalah inkarnasi bukan tindakan dari Allah yang kebetulan bertiga, mono. Inkarnasi bukan tindakan dari Allah yang kebetulan punya tiga pribadi, tapi adalah ekspresi dari realitas terdalam Allah sendiri. Kasih yang memberi diri. Tritunggal bukan hanya fondasi inkarnasi, tetapi inkarnasi sendiri adalah ekspresi liturgis dari Allah Tritunggal. Jadi ungkapan liturgis dari Allah Tritunggal itu adalah inkarnasi. Jadi saudara-saudari, Trinitas itu bukan masalah. Trinitas adalah jawaban. So, para apologet Protestan seringkali membela Tritunggal dengan argumen logika dan semantik, seolah mereka sedang menghadapi debat filsafat, bukan misteri penyelamatan. Mereka takut menyebut relevansi karena takut dicap liberal, padahal mereka sendiri tanpa sadar telah menjadikan nalar sebagai satu-satunya tolok ukur. Dan di sini muncul konsistensi ketika mereka mengatakan bahwa akal budi sudah rusak total, tidak bisa mengenal Tuhan. Ya, padahal mereka sendiri sudah tanpa sadar menjadikan nalar sebagai satu-satunya tolak ukur. Dan ini dipropaganda, digagas oleh Immanuel Kant. Ini adalah warisan Kantian yang sama bahayanya dengan Schleiermacher. Jadi Immanuel Kant itu menyatakan bahwa kita sebenarnya tidak bisa tahu objek yang sejati. Kita hanya mengetahui pikiran kita tentang objek tersebut. Kant ini penganut idealisme, bukan penganut realisme. Nah, Protestan pada umumnya itu Tuhannya berupa ide, bukan real. Ya. Coba perhatikan kuliah-kuliah beberapa pendeta ketika berapologi tentang perjamuan kudus. Di situ Tuhan mereka hanya hadir dalam gagasan, bukan dalam realitas. Ya, di Protestantisme itu Kristen idealisme. Ya, kalau Katolik itu Kristen realistis. Kristen Tuhannya cuma ide. Kalau Katolik Tuhannya real, nyata.
Protestan Tuhannya ide doang. Sementara itu, Gereja Katolik dengan penuh hormat berkata, Tritunggal bukan spekulasi. Tritunggal adalah sumber, tujuan, dan isi dari hidup Kristiani. Tritunggal adalah misteri yang menyelamatkan. Tritunggal itu misteri yang menyelamatkan, bukan gagasan atau doktrin yang perlu dipelajari supaya bisa menjawab serangan dari orang Islam misalnya. Bukan. Ya. Tritunggal bukan persoalan 1 tambah 1 tambah 5 tambah 4 tambah kali 2 tambah. Tidak. Tritunggal adalah misteri yang menyelamatkan. Titik. Lihat Katekismus Gereja Katolik nomor 234. Maka, saudara-saudari, kita akhiri dengan sebuah nasihat klasik yang lebih penting dari seluruh silogisme 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan non in dialectica complacuit Deo salvum facere mundum. Non in dialectica complacuit Deo salvum facere mundum. Allah tidak berkenan menyelamatkan dunia melalui logika dialektika. Kata Santo Ambrosius, non in dialectica Deo complacuit salvum facere mundum. Ya. Allah tidak berkenan menyelamatkan dunia melalui logika dialektika, itu bahasa Latinnya. Jadi, saudara-saudariku, para penganut Tritunggal, di mana penyembah Allah Tritunggal dimanapun Anda berada, apa yang harus kita lakukan? Pertama, ya, Trinitas yang harus kita lakukan. Pertama, kembalikan Tritunggal ke jantung liturgi dan kehidupan rohani. Yang kedua, tolak reduksi liberal, tapi juga jauhi reduksi logis terminologis. Dan yang ketiga, hidupi Tritunggal, alami Tritunggal, bukan hanya paham tetapi sembah dan dialami. Tritunggal bukan untuk dipahami tapi untuk disembah dan dialami. Karena Tritunggal bukan soal bagaimana kita mengerti Allah, tapi bagaimana Allah mengundang kita untuk masuk ke dalam hidupnya dan tidak membiarkan kita menjadi bejat total, tapi mengubah, mentransformasi hidup kita sehingga menjadi kudus seperti Dia. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Bukan bejat total, rebahan, Yesus yang mati di salib, lalu kamu dengan entengnya masuk ke surga. Di sana buat apa? Parkir doang, karena bejat total kan, rusak, tidak bisa buat apa-apa. Jadi, tinggalkan gagasan dengan antropologi yang pesimis. Kalau konsep tentang manusia sudah pesimis, konsep tentang Tuhan tidak akan berhasil menggiring kemanusiaan kamu menjadi lebih berarti. Sampai di sini dulu perkuliahan kita tentang Allah Trinitas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Follow for more.